Ini menunjukkan lagi kepada kita bahwasanya tidak serta-merta kalau kamu bertakwa itu secara otomatis kamu langsung mendapatkan mulus. Bahwasanya pernikahan itu jangan kita bayangkan sebagaimana kita membaca kisah Cinderella. Jangan kita menganggap pernikahan itu sebagaimana ketika kita melihat sinetron Korea. Hidup tidak dibahas dan tidak diatur oleh skrip. Ada yang datang kepadamu membawa bunga yang membuat kamu bersyukur dan tersenyum. Ada yang datang kepadamu membawa luka yang membuat kamu harus bersabar. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. The chance that I get when I spend this alone, praying for guidance and hoping it opens my heart. Loving the faithful and never letting it fall. Looking for love. I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking, we fall down real often, it's all good, keep folding, keep falling down, yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping he opens my heart. Loving the faith, feeling up, but I know it will fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan tematik. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan yang waktu lalu belum selesai kita kaji. Sebagai bentuk refreshing dan sebagai bentuk penyegaran. Dari perjalanan panjang kita membahas 40 Rabbana yang sudah kita bahas selama beberapa tahun. Kita akan memberikan materi tematik supaya memberikan penyegaran. Nanti materi tematik ini selesai, baru kita kembali kepada materi 40 Rabbana yang insya Allah kita selesaikan. Semoga menambah rasa khusyuk kita di dalam kita berdoa. Materi kita pekan lalu kalau tidak salah yaitu materi tentang masalah keluarga. Kenapa masalah keluarga ini menjadi salah satu materi yang cukup penting kita hadirkan menjadi materi penyegaran untuk kita? Karena masalah keluarga itu bukan masalah sepele. Masalah keluarga itu masalah besar. Dan masalah keluarga itu bukan masalah yang bisa dipandang sebelah mata. Makanya musuh-musuh Islam, mereka kalau menghancurkan peradaban Islam itu dengan menghancurkan 3 peradaban atau 3 pilar. Pertama yang dihancurkan itu pilar ulamanya. Sehingga ulamanya itu saling bertikai, saling bertentang, saling bermusuhan. Dan dijadikan bagaimana dibunuh karakternya ketika menjadi ulama. Dan ulama ketika sudah saling bertikai, sudah saling bermusuhan,
Akhirnya suluhnya ini menjadi hilang dan akhirnya gagal memberikan penerangan kepada umat. Kalau sudah dirusak ulamanya, yang dirusak berikutnya adalah rusaknya pendidikan. Sehingga akhirnya pendidikan itu dirusak. Tidak lagi bertujuan bagaimana setiap orang yang belajar mendapatkan ridhanya Allah. Tapi akhirnya sistem belajar itu direvolusi besar-besaran. Bagaimana sistem pembelajaran dan madrasah itu diarahkan supaya memenuhi kebutuhan industri. Dan akhirnya banyak laki-laki ketika mereka belajar selama 16 tahun S1, tapi tidak tahu bagaimana menjadi seorang suami yang benar. Dan tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Kadang-kadang sekolahnya sampai 16 tahun, tapi ternyata mandi junub tidak tahu, dosa-dosa besar tidak mengerti. Karena memang pendidikan itu dirumuskan bukan untuk mengajak manusia, mengajak siswa dan siswinya beribadah yang benar kepada Allah, tetapi justru hanya memenuhi kebutuhan industri. Dan itu sangat disayangkan sekali. Dan kita kalau menjadi korbannya, semoga kita segera kembali kepada Allah. Yang ketiga, yang dirusak itu adalah merusak keluarga. Makanya merusak keluarga itu merupakan salah satu pilar yang dirusak terakhir kali. Kalau ulama sudah dirusak, madrasah sudah dirusak, maka yang dirusak yang ketiga itu adalah keluarga. Supaya ketika keluarga itu bermasalah dengan banyak kasus perselingkuhan, perzinahan, dan sederet kasus yang menyertai pada setiap keluarga, misalkan kasus KDRT, akhirnya menjadikan orang itu trauma di dalam pernikahan. Orang lebih memilih zina, orang lebih memilih hubungan di luar pernikahan, daripada terikat dalam pernikahan tetapi justru memberikan traumatik pada kehidupan pernikahan. Dan itu akan menjadi bom waktu yang luar biasa. Kalau anak-anak itu dilahirkan dari perzinahan dan anak-anak menyaksikan pertengkaran setiap waktu dari bapak dan ibunya, maka kita tidak bisa mengharapkan satu generasi bisa memikul umat yang begitu besar ketika mereka lahir dari keluarga yang berantakan. Dan inilah yang menjadikan kita sekali lagi harus memandang dan harus mengetahui masalah keluarga itu bukan masalah sepele tetapi masalah besar. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu. Saya kemarin menyampaikan salah satu takdir terbesar kehidupan manusia itu menikah. Karena siapapun perempuan yang kita nikahi, maka dia bukan perempuan biasa. Tapi siapapun perempuan yang kita nikahi, maka namanya tergores untuk kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita, dia bukan laki-laki biasa. Tapi dia merupakan laki-laki yang digoreskan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya kita paham, jangan dianggap remeh. Pernikahan itu hanya akad untuk menghalalkan hubungan biologis. Tapi pernikahan itu urusan besar. Dan pernikahan itu merupakan salah satu takdir terbesar pada kehidupan manusia. Maka itulah yang disebut dengan pernikahan. Tidak berlebihan kalau Rasulullah SAW sampai menempatkan dan memposisikan pernikahan itu separuh agama. Sehingga Nabi sampai beliau bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmalal iman." Sesungguhnya bagaimana seseorang itu kalau dia sudah menikah, dia telah sempurna separuhnya. Falyattaqillaha finisfil baqi, dan bagaimana dia bertakwa pada separuh yang lainnya. Karena pada dasarnya sedahsyat itulah yang dinamakan sebuah pernikahan yang membentuk arti sebuah keluarga. Makanya kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kamu tidak pernah dapatkan satu perkara yang paling menenangkan kalau kita hidup lalu beranjak tua, tidak ada yang paling menenangkan untuk kita kecuali ketika kita mendapati keluarga kita satu nada, satu frekuensi dengan kita menuju kepada Allah. Karena ketenangan yang kita dapatkan ketika Bapak menjadi presdir, ketika Bapak menjadi menteri, ketenangannya tidak akan sama dengan ketenangan yang didapatkan ketika seseorang mendapatkan qurrata ayun dan keluarga yang sakinah di dalam rumahnya. Wanita tidak akan pernah mampu merasakan ketenangan kecuali ketenangan bersama keluarganya. Karena itu merupakan puncak ketenangan pada kehidupan manusia setelah ketenangan mereka beribadah kepada Allah. Itulah ketenangan. Makanya ketika kita memahami ini, mari kita sama-sama kita belajar.
Apa yang harus kita lakukan di dalam pernikahan kita? Supaya pernikahan ini betul-betul kita mengerti setiap petunjuknya dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak terperosok kepada jurang kerusakan di dalam pernikahan kita. Karena tidaklah sebuah pernikahan sampai membentur tembok, sampai terjadinya banyak masalah, kecuali itu merupakan perkara yang paling banyak menoreh luka pada kehidupan manusia. Dan kita harus ingat Pak, orang yang bertakwa saja belum tentu mereka mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya, apalagi ketika kita tidak bertakwa. Karena sesungguhnya pernikahan itu unik, tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Makanya anak-anak kita Pak, kalau melihat orang tuanya sering rukun, maka dia tenang dan dia mampu untuk belajar dengan kondisi tenang dan mampu melejitkan potensinya. Dibandingkan dengan anak yang terlalu banyak melihat pertengkaran yang terjadi di antara orang tuanya. Kalau ada anak melihat pertengkaran orang tuanya, lalu sampai menjadi anak broken home, biasanya dia tidak selesai dengan dirinya. Karena dia terlalu banyak melihat pertengkaran, terlalu banyak mendengar kilat dan halilintar gemuruhnya di dalam rumah tangga, dan akhirnya dia tidak mampu menjadi orang yang berkualitas. Disebabkan urusan basic dia pada kehidupan, mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga dari bapak dan ibunya, dia tidak dapatkan. Makanya perkataan para ulama itu indah betul. Tidak ada ulama, tidak ada pahlawan, tidak ada pahlawan besar yang menggoreskan berbagai macam jasa di dalam kehidupan manusia, terutama bagi peradaban Islam, kecuali para pahlawan Islam itu selalu lahir dari keluarga Qurrata A'yun. Bapak sebutkan nama ulama dari Salahuddin Al-Ayyubi dan semuanya, Muhammad Al-Fatih sekalipun. Maka sesungguhnya itu hanyalah lahir dari keluarga yang Qurrata A'yun. Dari keluarga Qurrata A'yun, anaknya Qurrata A'yun. Kalau anak sudah Qurrata A'yun, maka disitulah mereka akan menjadi lil muttaqina imama. Dan ini menjadi sebuah hajat dan kebutuhan kita. Siapa yang tidak berhajat kepada ketenangan di dalam masalah rumah tangga? Sekarang mari kita bedah Pak, bareng-bareng. Karena ini merupakan perkara yang juga sama, saya juga pelajari. Dan semoga ini juga menjadi nasihat untuk kami. Karena tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Ada yang 5 tahun menikah, belum tentu 10 tahun setelah itu dia mampu melewati setiap ujian. Kadang 5 tahun pertama dia selamat, 10 tahun berikutnya dia tidak selamat. Ada yang menikah 10 tahun, tapi belum jaminan bahwasanya 15 tahun berikutnya dia selamat. Dan belum tentu pernikahannya dalam kondisi aman setelah 15 tahun. Ada yang menikah 30 tahun, belum tentu 35 tahun berikutnya dia dalam kondisi tenang. Karena berapa banyak kita juga menjumpai orang sudah nikah 30 tahun, tapi ternyata belum tentu mereka akan mendapatkan rahmat di puncak masa tuanya ketika justru mereka berpisah ketika sekian lama mereka sudah bersama. Maka inilah pula yang menjadikan kita paham. Kalau kita pernah mendengar ada orang yang menikah 5 tahun berpisah, 20 tahun berpisah, 30 tahun berpisah, maka sesungguhnya sikap seorang mukmin itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan Ahlul Hikmah. Apa itu? Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa kepada sebagian kaum itu menjadi pelajaran bagi kita sebelum mendapatkan musibah itu supaya kita mampu menghindari. Dan itu penting sekali untuk kita. Sekarang kita kemarin sudah membahas pernikahan itu dimulai dari satu urusan basic. Bahwasanya persoalan pernikahan itu secara normatif dan secara realita pada kehidupan, nikah itu harus dimulai dari sebuah niatan yang agung. Bahwasanya pernikahan yang kita selenggarakan kemarin, ataupun sudah berjalan 5 tahun, ataupun sudah berjalan 30 tahun, pernikahan ini harus didasarkan. Bahwasanya tidak ada niat yang kita miliki di dalam kita menikah, kecuali niat yang pertama itu karena Allah. Bukan karena merayakan cinta, bukan karena merayakan rasa suka, bukan karena merayakan emosi ketika kita selalu bahagia bersamanya. Kalau kita menikah Pak, didasarkan karena cinta, cinta itu bisa berkurang karena kekecewaan. Kalau kita menikah karena sayang, sayang itu bisa menipis karena berbagai macam ketidaksempurnaan.
Tetapi kalau seseorang itu betul-betul menghadirkan bahwasanya pernikahan yang dia lakukan betul-betul karena Allah, lalu menjadi satu tujuan pertama di dalam pernikahan itu adalah karena Allah, dan dia sadar secara utuh, hadir secara penuh pada niat yang dia miliki bahwasanya saya nikahin kamu itu karena Allah dan saya menerima pinangan kamu itu karena Allah, maka sesungguhnya orang yang menikah karena Allah, kalau